Saya sangat kecewa karena pada minggu ini jumlah kabupaten kota yang berzona merah bertambah hampir 2 kali lipat dari minggu sebelumnya. Selain itu, jumlah daerah yang berada di zona hijau pun semakin menipis. Presiden Jokowi secara khusus menyinggung DKI Jakarta dan Jawa Tengah terkait lonjakan kasus corona belakangan ini. Apa yang terjadi di Jawa Tengah? Saya sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam, Mas Ganjar. Ya, selamat malam, Mbak Nana. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Baik, saya juga terhubung lewat video call dari Singapura dengan inisiator kawal COVID-19, Ainun Najib. Selamat malam, Mas Ainun. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Gubernur dulu. Pak Gubernur, apa yang terjadi di provinsi Anda, Pak Gubernur, sampai Presiden Jokowi menyinggung khusus dan mewanti-wanti soal pertambahan kasus di sana, Mas? Ya, mungkin karena diawali dari informasi yang kira-kira mengagetkan semua orang, karena angka di tanggal 29 tinggi sekali dan kemudian itu yang menjadi catatan semuanya, sehingga dibawa di dalam rapat dan Pak Presiden menyampaikan, ya sayang saja bahwa angka itu ternyata tidak terlalu benar, tapi tidak apa-apa, saya kira baik juga untuk memberikan peringatan setidaknya kepada Gubernur Jawa Tengah, gitu ya, bagus gitu. Maka tugas saya adalah menanyakan kenapa angka itu muncul dan gede banget segitu dan dari mana sumbernya. Dan alhamdulillah sudah ada klarifikasi dari Kementerian Kesehatan bahwa beberapa angka itu memang ada yang keliru menginput, ada yang delay dan seterusnya. Ya, buat saya cukup. Dan besok pagi kita akan mengirimkan tim untuk saling cocok-cocokkan data dan memperbaiki sistem yang saya harapkan di Republik ini sistemnya satu aja. Kan sudah ada all new record, ya sudah pakai saja itu. Tinggal kita melatih orang-orang para inputer ini agar cara menginputnya benar, terus kemudian datanya kredibel, sehingga nanti pengambilan keputusannya bisa jauh lebih baik. Tapi memang di Jawa Tengah terjadi peningkatan. Kalau itu sih kami mengakui, tapi angkanya tidak melonjak seperti itu. Maka data-data delay itu disampaikan saja kepada publik. Ada sekian data delay dan ini akan dilaunching setelah mendapatkan verifikasi atau klarifikasi. Sehingga penambahannya tidak seolah-olah terjadi pada hari itu. Begitu Mbak Nana. Baik, saya ingin ke Mas Ainun Najib yang juga mengumpulkan data resmi dari berbagai website di seluruh Indonesia. Apa catatan Anda soal perbedaan data yang terjadi di Jawa Tengah yang kemudian akhirnya memang menimbulkan pro kontra ini, Mas Ainun? Ya, baik, kita bisa lompat ke spesifik poin ini. Tapi nanti kalau boleh saya mau menyampaikan rangkuman 9 bulan pandemi dan akhir tahun. Jadi spesifik untuk data dalam hal ini daerah dan pusat, itu kita sudah ngikutin berbagai macam website dari Satgas Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Tiap hari kita kumpulin angka-angkanya dan kita total. Spesifik untuk Jawa Tengah itu masalahnya terletak di angka kematian. Jadi angka kematian yang dilaporkan oleh pusat itu hanya separuh dari total angka yang kami total dari kabupaten dan kota. Di pusat total dilaporkan meninggal 2.393, sementara kita kumpulin itu totalnya sudah 4.566. Jadi mungkin ini Pak Ganjar perlu disidak juga ini. Dan perlu ditekan lagi untuk sinkron antara daerah dan pusat. Karena tidak hanya di Jawa Tengah, ini seluruh Indonesia juga secara umum ketinggalannya itu sekitar 30% secara total angka kematian daerah dibandingkan dengan yang dilaporkan di pusat. Jadi angka nasional kita itu tidak menggambarkan besarnya wabah sesungguhnya di lapangan. Jadi wabah sesungguhnya jauh lebih besar dibandingkan dengan data-data yang selama ini kita dengarkan disampaikan oleh Satgas COVID. Begitu yang Anda ingin sampaikan, Mas Ainun? Betul. Jadi kalau kita menggunakan angka kematian sebagai proksi yang paling meyakinkan ya, karena kita sekarang kan under testing. Kapasitas testing kita itu jauh di bawah standar WHO, kapasitas tracing kita juga jauh di bawah, terus positivity rate kita itu ketinggian. Sekarang kisarannya belasan persen, harusnya di bawah 5% menurut standar WHO. Nah itu kalau kita pakai angka kematian, itu estimasinya dengan populasi kita yang muda harusnya itu di 0,2 sampai 0,4%. Tapi secara nasional tingkat kematian itu 3%.
berarti jangan-jangan wabah sesungguhnya itu 10 kali lipat dari angka yang dilaporkan oleh nasional. Wabah Ini sesungguhnya jangan-jangan terutamanya sampai juga 10 karena kali lipat. OTG. Dan Betul, terutamanya itu karena angka yang populasi kita yang muda itu OTG. Oke, Mas Ganjar, saya mau minta tanggapan Anda soal angka kematian ini, Mas. Karena kalau tadi misalnya jika dikumpulkan dari semua website Satgas Kabupaten Kota Jateng, itu angka kematiannya bahkan sudah lebih tinggi dari Jatim, berbeda dengan angka kematian resmi yang dilaporkan di pusat. Bagaimana ini, Mas Ganjar? Ya, tinggal klarifikasi saja. Nggak ada yang repot buat saya. Dihitung, makanya yang perlu diperbaiki adalah sistem. Kalau angka itu benar, ya begitu adanya. Beberapa kali kemarin ketika angka itu muncul lebih tinggi, kenapa saya protes lebih dari 2.000? Kalau lebih dari 2.000 kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau di atas 1.000, kayaknya Jawa Tengah sudah mulai mungkin. Karena testing kita, kalau Mas Ainun sampaikan, kita sudah hampir 200% loh testingnya. Kalau kita bandingkan dengan Jabar, dengan Jatim yang penduduk lebih banyak, testing kami lebih banyak. Tapi kemudian akhirnya teman-teman ngomong, lah ngapain Pak Ganjar kita nambah-nambahin tes gini kalau kemudian akhirnya hanya membuat kisruh, statementnya pada seenaknya sendiri dan kemudian masyarakat menjadi panik. Kita tesnya sesuai WHO aja deh Pak, gitu. Nggak usah ditambah-tambahin. Saya bilang, nggak bisa. Ketika kita punya kapasitas dan kemampuan, tes saja sebanyak-banyaknya. Kamu nggak usah peduli dengan bully-bully, kamu nggak usah peduli dengan caci-caci, biar menghadapi gubernurnya saja. Sehingga kalau benar atau salah itu ada di gubernurnya, dan kami bertanggung jawab untuk itu. Maka Mbak Nana, kenapa saya kontak Menteri Kesehatan, saya kontak Satgas, saya kontak Pusdatin, dan ini bukan kontak saya yang pertama loh Mbak Nana, saya sudah kurang lebih 4 kali untuk clearance. Maka perbaikan sistem menjadi penting, input harus jujur, dan semuanya akan bisa melakukan dengan penuh kredibel gitu ya. Okay. Itu yang akhirnya nanti data itu jujur. Nggak usah takut, kalau memang faktanya banyak ya banyak. Kalau cuma mau ngomong orang marah-marah ya marah-marah saja, tapi faktanya kan semua mesti tahu diri. Kalau pakai masker ya pakai, jangan ngeyel. Kalau tidak ada kerumunan ya jangan alasan apapun, turuti. Habis itu naik marah-marah, kan nggak bisa. Yang jelas Mas Ganjar, minggu depan ada pilkada nih Mas. Dan kalau kita lihat dari patokan per 29 November ada 12 zona merah di Jawa Tengah, 6 dari 12 itu menyelenggarakan pilkada. Anda deg-degan dan antisipasinya seperti apa, Mas Ganjar? Enggak deg-degan, ini sudah predictable kok. Kemarin waktu libur panjang kita juga siap-siap. Apakah libur panjang dengan ditambah-tambahin waktunya itu akan menggerakkan ekonomi nantinya? Kan faktanya menggerakkan penyakit, gitu kan? Maka kemudian saya usul, alhamdulillah sudah direspon dan besok tidak akan ada libur dengan ditambah-tambahin hari. Udah deh liburnya sesuai dengan tanggalnya aja deh. Wong rasa-rasanya hari ini everyday Sunday kok gitu ya. Makanya kalau saya bilang hari ini ada respon yang lebih baik, itu akan membantu kami. Kerumunannya akan kurang, itu yang ada. Termasuk pilkada Mbak Nana. Maka pilkada itu aja kemarin, petugas KPPS-nya aja kita tes, itu sebagian besar sudah positif. Kita mau apa lagi? Bahkan hasil evaluasi kita, riset-riset yang diberikan kepada kita, ini virus pertama yang masuk di Jawa Tengah dengan yang menulari hari ini itu sudah berbeda. Kalau tidak salah generasinya sudah berubah sampai ke 7. Apa artinya? Kayaknya lebih ganas lagi 10 kali lipat. Ya sudah, risiko-risiko ini akan kita ambil kalau kemudian kita tidak taat. Maka kemudian kenapa sih Jawa Tengah kenceng? Kenapa sih seorang pejabat di daerah harus kami bawa ke pengadilan? Dan saya tidak boleh, tidak mau itu dihentikan. Maka itu kami lakukan gitu loh. Maka ini sebagai sesuatu yang serius. Kami sowan kepada para ulama. Please mohon maaf, nuwun sewu. Bib, nuwun sewu. Saya sowan ke Habib Lutfi membantu, senang sekali. Gus Miftah saya telepon mau. Gus Mus memberikan luar biasa dukungan. Artinya nanti jangan sampai pemerintah mengambil tindakan itu seolah-olah melarang kegiatan agamanya. Kan repot nih Mbak. Okay. Makanya alhamdulillah juga Kemenak juga mengeluarkan. Kemarin para romo, pastor kita ajak bicara. Nanti Natalannya daring gitu kan. Kami siap kok membantu memfasilitasi. Karena memang kita harus mesti menciptakan ekosistem baru untuk perayaan-perayaan secara digital dan itu suka tidak suka mau tidak mau diterima. Kalau enggak nanti kita penyakitan semua gitu. Baik, Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sehat terus Mas Ganjar. Ya sama-sama, makasih Mbak Nana. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.